anything for you to do, and your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out, and right now I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know that you never will. Oh, you never will. Everything is possible. Everything's possible. By the power of the Holy Ghost. And the new wind is blowing right now. Oh, breaking my heart of stone, taking over like
mengasihi Tuhan, kami mau mengasihi-Mu, Yesus. Oh, ralaba sheralabo, hidupku
mau Tuhan mengubahkan kami. Biar sore hari ini Tuhan Yesus, hati kami, mata kami, pikiran kami tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Kemohon Roh Kudus mengalir lebih lagi di tempat ini. Jamah umat-Mu, jamah umat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara menyembah Tuhan lebih dahsyat lagi yuk. Kami mau berkurang-lapatakan bawa hatimu yang haus, yang lapar kepada Tuhan Yesus. Bawa jiwamu yang mau memuji Dia. Bawa jiwamu yang haus akan Dia. Kami percaya Tuhan. Kami percaya firman-Mu. Ya dan amin. Come on. Ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, hadiratmu Tuhan, hadiratmu menyembuhkan kami, memulihkan kami. Come on. Ya Rabba, Kau yang besar, Kau terbesar. Mengalirlah, 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 mengalirlah. Syarababa. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Mengalirlah api Roh Kudus-Mu Tuhan, mengalirlah api Roh Kudus-Mu Tuhan. Yesus terlebih besar. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Katakan dengan iman, Yesus, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Haleluya. Mari lebih dahsyat lagi. Yesus
bashanda ya la kira ya basanda ya la. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu limpah lebih dari cukup dalam hidup kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Generasi lepas generasi tunjukkan kebaikan dalam hidup kami. Kami tidak ada kekurangan apapun yang baik karena kasih-Mu bersama dengan kami senantiasa. Ajar kami Tuhan, Roh Kudus yang membawa kami, supaya kami tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi berpegang pada panggilan-Mu yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengagungan adalah bagi nama-Mu. Engkaulah perisai hidup kami, pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh kehidupan kami. Sebab Engkaulah upah kami yang sangat amat besar. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, puji Tuhan. Ini jam berat ini Bapak Ibu. Saya mengerti Bapak Ibu, saya tanya dulu sebelumnya, siapa Bapak Ibu yang membawa Alkitab seperti ini? Wah, satu orang, berdua bersama saya. Bapak Ibu, saya mengerti, aduh Pak, pakai HP dong, zaman sekarang kan sudah kemajuan Pak, nggak pakai yang manual lagi Pak. Di HP saya itu ada bahasa Ibrani ada, Yunani ada, Indonesia ada, Inggris ada, bahasa Jawa juga ada. Bapak Ibu, kita hari ini nonton dari sini saja ayatnya. Saya akan membacakan dari ayat Alkitab di Alkitab Anda. Anda mau buka boleh, mau simpan untuk dengarkan juga boleh. YouTube ya, atau medsos. No, TikTok ya tidak, atau ngapain nonton TikTok. Anak umur 16 tahun ingat sudah keluar sebuah aturan di negara kita bahwa ada beberapa hal yang harus ditutup, tidak bisa diakses lagi. Tapi bagaimana pelaksanaannya saya nggak tahu. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa kalau Anda nonton YouTube, saya mau tanya sama Bapak Ibu, topik Kristen apa yang paling ramai dalam dunia Kristen? Nah, ini bagus nih. Berpulang semua. Ada Bapak Ibu apa nih topik yang paling ramai dalam dunia Kristen? Ya perdebatan, itu yang paling ramai. Perdebatan, waduh, ada di beda Kristen sama di semua Kristen. Waduh, luar biasa. Saya melihat kenapa mereka nggak turun tangan, sudah akhir zaman ya. Jadi itu bahasanya bukan kasar, kuas suaranya bukan main. Itu aduh bahasanya ampun-ampunan. Saya melihat di sana ada orang bilang gini, carikan di Alkitab kalau ada di mana Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Gini Bapak Ibu, kalau saya lagi khotbah seperti ini, tiba-tiba pintu terbuka dan Pak Prabowo masuk. Udah disterilkan nih, masuk duduk depan. Apakah Pak Prabowo perlu ngomong sama Anda, akulah Presiden Indonesia? Nggak perlu kan? Bapak Ibu, waktu saya melihat kenapa nih orang berdebat nggak ada juntrungnya nih. Oh, mereka tidak paham budaya. Saya mengerti bahwa Anda kan punya Alkitab 66 kitab toh. 39 PL dan 27 PB. Kalau Anda punya 71 ya boleh, 73 ya boleh. Ada 11 tapi 88 Pak, boleh. Masing-masing punya tapi Anda harus pegang 66. Nah, 66 kitab itu saya tuh melihat bahwa Tuhan memberikan Alkitab ini kepada Anda itu dengan sebuah bungkusan. Kita tuh dibungkus dengan budaya orang Yahudi. Anda mengerti budaya orang Yahudi itu membungkus semua isi Alkitab yang Anda pelajari. Sehingga saya mengatakan menurut saya kalau Anda mempelajari Alkitab dan mengerti apa yang Tuhan inginkan, Anda mungkin harus mengerti sedikit budaya dari Alkitab itu apa. Bapak Ibu, saya mau tanya sama Anda angkat tangan kalau ada orangnya, siapa dari Bapak Ibu yang ingin pergi ke Israel? Bukan sekarang, lagi perang. Nanti kalau sudah aman, Anda mau pergi ke sana dan Anda belum pernah pergi, angkat tangan. Jangan turun, saya mau doakan Anda. Turun gak jadi doa loh, angkat tangan ya begini. Bapak berkati tangan-tangan ini berlimpah-limpah supaya bisa pergi ke Israel dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, kalau Anda ke Israel, Anda kan ketemu sama orang pakai topi hitam, jasnya hitam, celana hitam, sepatunya hitam, bajunya putih, ini pakai godek. Jas hitam, topi hitam, celana hitam, sepatu hitam, bajunya putih, pakai godek. Anda lihat sini. Itu adalah kaum Yeshiva, sekolah Yeshiva, kaum rabbinik. Mereka kebanyakan orang Eropa Timur, tapi keturunan Yahudi, bukan orang Yahudi asli. Orang Eropa Timur yang sekolah di sana. Nah,
Mereka tuh sekolah buat apa? Mereka sekolah dari kecil, mereka sekolah terus. Nanti pada saat umur tertentu mereka harus sekolah minimal 10 tahun. Mereka sekolah itu untuk mereka mengerti menjadi seorang rabi yang baik itu seperti apa. Bapak Ibu, kalau Anda melihat orang-orang ini, itu sekolah gitu ya, sekolah menjadi rabi. Anda sering ada tanya, Pak saya boleh jadi rabi nggak? Bapak Ibu, kalau Anda bertanya sama saya seperti itu, saya katakan Anda bisa jadi rabi. Bisa. Kalau Anda mampu mengikuti aturan-aturan itu. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda ikuti aturan-aturan yang ada satu aturan yang wajib Anda ikuti kalau Anda menjadi rabi. Aturan itu ada di Alkitab Anda. Tuhan mengutus murid berdua. Bukan bertiga, bukan berempat, berdua-dua. Kenapa berdua? Satu aturan menjadi sekolah rabinik, kalau ada sekolah di sana, Anda harus mencari seorang partner. Anda harus cari seorang partner dan seumur Anda sekolah, partnernya harus orang itu terus. Untuk apa partner? Untuk Anda mempelajari keilmuan atau pemahaman. Kalau Anda mempelajari keilmuan atau pemahaman itu Anda mengerti dengan cara Anda bertanya. Bertanya adalah pola orang Yahudi. Anda orang Indonesia pasti berbeda sama orang Yahudi. Kalau Anda lagi masak, karena Anda pulang. Hai mami, Anda lagi masak nih. Anda akan bilang sama anak Anda gini, sudah pulang? Sudah mami. Pertanyaan Anda pasti begini, kamu di sekolah nilaimu berapa? Pasti begitu kan? Anda bertanya, nilai akhirmu berapa? A atau tidak? Lulus apa tidak? Tidak peduli anak itu mau mengambil nilai yang bohong-bohongan, mau mencuri secara tidak jujur, tapi yang penting nilai akhirnya berapa? Makanya konon di Indonesia ini, konon ya, ada banyak korupsi Bapak Ibu. Tapi kalau ada orang Yahudi, Anda kan berbeda sekali. Anda lagi masak, Anda pulang. Hai mami, aku pulang. Oh sudah pulang? Iya mami. Anda bertanya begini. Nah, kamu tanya apa hari ini? Bertanya apa? Bertanya adalah pola orang Yahudi. Bapak Ibu, makanya Tuhan Yesus bertanya. Menurut kata orang, siapakah anak manusia? Apa Tuhan lupa siapa dia? Apa Tuhan nggak tahu siapa dia? Apa Tuhan melupakan siapa Tuhan seharusnya? Tapi Tuhan bertanya, menurut kata orang, siapakah anak manusia? Menurut berkata, engkaulah Elia, engkaulah Yohanes Pembaptis, engkaulah Yeremia. Tuhan bertanya lagi, menurut engkau, siapakah anak manusia? Aku siapa? Petrus berdiri dan berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Bertanya. Bapak Ibu, kalau ada ketemu orang Yahudi, kalau nanti ada pergi Israel, lagi dorong saudara, anaknya berusia 1 tahun, yang 3 tahun digendong sama dia. 3 tahun, setahun. Anda tanya sama dia, Bu, Mem, anaknya lucu sekali. Anakmu umur berapa? Ibunya pasti bilang gini, oh, rektor ini berusia 1 tahun. Dan menteri ini 3 tahun. Anda pasti bilang gini, hah? Rektor setahun? Apaan sih? Menteri umur 3 tahun itu apaan? Tapi itulah gaya orang Yahudi. Orang Yahudi biasa menyebut sebuah profesi anak seorang banker terkenal ini berusia 1 tahun. Dan penulis ternama ini berusia 3 tahun. Itu kebiasaan orang Yahudi. Pola itu ada di Alkitab Anda gitu. Jadi pola bertanya adalah suatu yang penting bagi orang Yahudi. Bapak Ibu, ini satu hal yang penting. Saya mau bertanya sama Anda. Bapak Ibu, ini ada yang nulis siapa ini? Apa ini? Hapus. Oke, Bapak Ibu lihat sini. Kelihatan ya? Oh, akan di syuting dari sana. Bapak Ibu, pasang 1 Yohanes 5 ayat 7. Waktu Anda membaca, Anda pasti bertanya soal Tritunggal. Ini ada pertanyaan yang normal, Tritunggal. Bapak Ibu, soal Tritunggal. Ibadah belum mulai. Nanti sebentar, ini belum mulai. Ngobrol dulu, Bapak Ibu. Tritunggal, apakah ada di Alkitab kita Tritunggal? Saya jawab tidak ada. Tritunggal tidak pernah secara eksplisit ada di Alkitab Anda. Tetapi secara implisit banyak sekali. Biasanya orang kalau Tritunggal memasang 1 Yohanes 5 ayat 7. Pasang. Ayat itu berkata seperti ini.
Lima itu juga. Wah, lama nih. Lama. Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Tetapi Anda menemukan di Yohanes 1 ayat 38, Yohanes 1 ayat 38, pasang. Yohanes 1:38. Pastikan itu adalah hal yang benar. Ada dua ini. Nah, yang benar ini artinya guru. Bapak Ibu, kalau kata guru dibuang, tidak mengubah arti. Rabi terjemahan semua. Penerjemahan itu menggunakan kata guru. Kalau dibuang ya tidak ada apa-apa. Rabi, di mana kau tinggal? Ini dibuang, tidak ada apa-apa. Karena kitab Anda dibuat dari terjemahan dan terjemahan. Nah, Bapak Ibu, tetapi berbeda dengan yang ini. Pasang 1 Yohanes 5 ayat 7. Di ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan, itu diambil. Anda tahu terjemahan Anda kan diambil dari bahasa Greka yang PB. Itu diambil dari teks aslinya. Mungkin basah, mungkin rusak, tidak terbaca, terbakar, atau tersobek, atau lembab. Gitu ya. Misalnya, saya menulis seperti ini. Anda baca apa ini? Iman. Tapi sebetulnya tulisan saya itu bukan iman. Lah ini hilang kok. Makanya saya nulis gini. Bisa ya Bapak Ibu? Bukan tidak terbaca, tapi ada bagian yang terusak, ada bagian yang lembab, yang terbakar, yang sobek. Itu seperti ini gitu. Bisa Bapak Ibu? Nah, prinsip itu ada di firman Tuhan. Kalau kita bicara tentang Tritunggal ya, ini sebuah gambar yang mungkin pernah Anda lihat Bapak Ibu. Anda kan tahu Tritunggal. Ini Bapa. Ini Firman. Ini Roh Kudus. Anda yakin sekali, yakinnya gitu, bahwa Firman itu bukan Roh Kudus. Anda juga ngerti bahwa Firman itu bukan Bapa. Anda sudah paham sekali bahwa Bapa dan Roh Kudus itu berbeda. Tetapi Anda yakin bahwa Firman, Bapa dan Roh Kudus, ketiganya itu adalah godly atau God. Bapak Ibu, gambar ini Anda paham ya? Jadi Bapa bukan Firman, Firman bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya adalah satu, Tuhan. Kalau Anda baru melihat satu kali yang saya gambar ini, boleh angkat tangan Bapak Ibu. Udah gak ada orang. Gambar ini, Anda baru lihat pertama kali, angkat tangan. Itu gaya western.
Orang Amerika, orang Eropa, kalau ngajar orang Asia, orang Indonesia tentang Tritunggal, GBI kita kan dari Indonesia ini kan punya koneksi di Amerika, Church of God. Toh? Orang Church of God kalau ngajar orang GBI tentang Tritunggal, buku-bukunya gambarnya begini. Ini gaya Western, Westernisasi, gaya Barat kalau mengajar orang Timur kayak Anda dan saya. Anda mau pakai, boleh. Tetapi Anda mungkin bilang gini sama saya, Pak, saya ini orang Timur, Pak. Saya nggak ngerti gaya Barat, Pak. Ada gaya Timur apa enggak? Ada, saya bilang ada. Gaya Timur tuh seperti ini. Allah nih. Anda diciptakan seperti Allah, gitu ya. Bukan Allah seperti kita, bukan loh. Kita diciptakan seperti Allah. Jadi Allah adalah patokannya. Ini Allah. Pasang Yohanes 8:42. Ini Allah. Waktu Allah ada, apa beda Allah sama kita? Allah punya firman dan punya roh. Anda juga sama, Anda punya firman dan punya roh. Tapi bedanya, kalau roh dilepas dari Allah, ya tetap Allah. Tapi kalau Anda, rohnya dilepas, Anda masuk kuburan. Nah, Yohanes 8:42 dikatakan, bisa? Ini Allah, roh itu begini. Jikalau Bayi Beratus dari Bapa datang, itu roh kebenaran yang keluar. Roh itu keluar dari Bapa. Setelah keluar, mereka bersepakat mengutus firman ke muka bumi. Firman meninggalkan statusnya sebagai Allah dan ke muka bumi mengambil wujud manusia dan menamai dirinya Yesus. Bisa ya? Sepakat mengutus firman. Firman meninggalkan kealahannya, pergi ke muka bumi, mengambil rupa manusia dengan nama Yesus. Anda tanya sama saya mungkin, Pak, nama Yesus tuh harus Yesus, apa bisa yang lain, Pak? Yeshua, Yeheshua, Yaso, Yasa, Jesus, Yesu, Yesus, Jesus, Iego, Jemie, Peng-an, selamat. Boleh nggak? Boleh, saya bilang boleh. Nama itu dipakai untuk membuktikan sebuah konsep keselamatan. Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan yang baik. Kalau Anda tinggal di pulau, tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia, dan engkau tidak akan diselamatkan dari pulau itu. Pertanyaan saya, apakah engkau perlu punya nama? Wah, pulang aja nih Pak. Sepi sekali Bapak Ibu. Anda masih jawab, Anda jangan jawab, Anda gini aja. Ya, kita jaga kasih sama saya itu gitu. Saya butuh interaksi toh. Kapan lagi kita interaksi? Kalau Anda tinggal sebuah pulau, Anda sendirian di sana, tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan, dan engkau tidak akan diselamatkan, engkau perlu nama. Itu. Tuhan dalam kekekalan, tidak ada manusia, tidak ada ciptaan, malaikat pun tidak ada, sampai tidak ada. Perlu nama Tuhan. Buat apa nama? Nama itu muncul waktu Tuhan memanggil Musa. Moshe. Musa takut, ada apa ini, ada apa? Tuhan berkata, Musa, lepaskan orang Israel dari Mesir, engkau yang pimpin. Musa bilang, oh iya, aku mau, aku siap. Nah, terus Musa tanya lagi, nanti kalau Israel tanya sama aku, siapa yang mutus aku jawab apa? Tuhan berkata, lu kamu gimana? Aku yang mutus kamu. Gini Tuhan, ya aku tahu, tapi gini, apakah namamu siapa? Bambang kek, Romi kek, Tony kek, gitu loh Tuhan. Tuhan berkata, aku yang utus kamu.
Aku adalah aku, Ehye, Esher, Ehye. Dari kata Ehye, Esher, Ehye, keluarlah kata ini. Anda cari kata YHWH, di kitab manapun tidak pernah ada. Di kitab Ibrani juga nggak ada, nama ini nggak ada. Adanya Ehye, Esher, Ehye. Gitu. Orang Ibrani tidak menyebutkan ini. Mereka menyebutkan dengan dua kata, yaitu Adonai dan Hashem. Gitu. Nama itu atau Adonai, Tuhan. Jadi ini singkatan dari Ehye, Esher, Ehye. Gitu. Bapak Ibu, ini bagus sekali. Kalau Anda tanya sama saya, ini artinya apa ini? Ini artinya adalah to being. Working, studying, listening, hearing, gitu ya. Ini istrinya Opung Adam, siapa? Lupa sudah. Siapa istrinya Adam? Hawa. Artinya adalah kehidupan. Ini artinya sang pemberi kehidupan. Tuhan tidak telah memberikan kehidupan. Tuhan tidak akan memberikan kehidupan. Tuhan sedang memberikan kehidupan. Sedang. Inkan sedang. Working sedang bekerja. Studying sedang belajar. Sedang. Tuhan sedang memberikan kehidupan. Kalau Anda lihat, ini mantep banget nih, saya habiskan. Habis. Muncul lagi. Pring. Anda minum sampai habis. Set. Pring. Anda konsumsi sampai habis. Muncul lagi. Ini tidak akan pernah habis Anda konsumsi. Itulah Tuhan. Pak, kenapa namanya Yesus? Yesus itu nama yang biasa. Saya tahu bahwa nama Yesus nama yang biasa. Sebab kalau Anda ada di Amerika Latin, ada di Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, Meksiko, engkau akan melihat orang bernama Yesus sebanyak 25 juta orang. Bahkan di Filipina saja, Anda akan bertemu dengan orang bernama Yesus 200.000. Di Indonesia, ada 2 orang menurut Biro Pusat Statistik di Indonesia yang bernama Yesus, tapi sudah ganti nama menurut saya karena takut dibully. Ada 2 orang. Nama itu bebas. Gitu ya. Tapi Anda tahu, siapakah nama Tuhan yang sebetulnya? Saya akan tanyakan ke Tuhan nanti. Saya punya 10 pertanyaan, 7 tidak terlalu penting, 3 sangat penting. Karena kalau kita akan diangkat Tuhan kalau Dia datang. Amin. Sudah, Tuhan datang mengangkat saya dan Anda. Amin. Sudah. Kalau Dia angkat, diam aja. Waktu Tuhan datang mengangkat Anda dan saya, amin. Saya akan bertanya sama Tuhan 3 hal. Yang pertama saya akan tanya gini, Bapak, ya anakku, boleh nanya satu nggak? Apa? Namamu siapa? Kalau Tuhan berkata, jangan tanya-tanya. Saya nggak tanya lagi, udah. Nggak tanya lagi saya. Bapak Ibu, siapakah nama Tuhan? Saya tuh nggak bisa jawab, Bapak Ibu. Yang saya tahu, pokoknya Tuhan memakai nama Yesus. Satu-satunya nama di muka bumi, Yesus. Mau saya sebut Yesus, Yego, Jemi, Yaso, Yasa, Yeshua, Hosea, Pengan, atau Selamat. 2 Tuhan, bebas. Makanya orang bisa berkata, itu Yesus, oh bukan, itu Yesus. Beda nama gimana? Bapak Ibu, kalau Anda punya nama ya, kalau Anda dipanggil salah, rasanya apa coba? Anda pasti berusaha membenarkan itu tuh. Lalu kenapa kalau Tuhan punya nama Yesus, ada yang panggil Yaso, tapi Tuhan baik-baik saja kok? Bapak Ibu, Anda mengerti? Dalam satu nama Yesus itu, ini, Dia sudah mewakili ini. Bisa ya Bapak Ibu ya? Kita lihat satu ayat. Kolose 1 ayat 19. Sebab kepenuhan kealahan, Kolose 1 ayat 19.
minum di sini. Kalau HP, Alkitab saya, dan air minum ini tidak terbatas jumlahnya, pasti meja ini juga tidak terbatas, loh. Tuhan Yesus menggambarkan seluruh kepenuhan Allah. Luar biasa. Anda bersyukur menerima keselamatan dari Tuhan Yesus? Keselamatan engkau terima. Keselamatan itu bukan inisiatif Anda. Tuhan memberikan kepada Anda. Bapak Ibu ngerti ya? Kita selamat. Pertama Tuhan katakan, waktu Tuhan datang kepada Anda, yang pertama tanpa perbuatan baik, Anda gak buat apa-apa, engkau menerimanya. Tetapi nomor 2 penting nih, keselamatan ada nomor 2. Di mana engkau punya respon balik. Bisa. Respon balik itulah yang disebut dengan pengudusan hidup Anda. Pengudusan dalam hidup Anda di mana engkau berusaha. Sebab kenapa engkau baca Alkitab? Kenapa engkau menyembah? Jawabannya karena engkau sudah selamat. Bisa Bapak Ibu? Jadi itulah Tuhan Yesus. Nah, keselamatan itu Tuhan berikan lewat apa? Ayat berikutnya, bagus ini. Ayat 20. Ayat 20. Ayat 20. Domba, ya domba jawabannya. Domba adalah binatang yang paling culun di muka bumi. Kalau saya ngomong domba tuh bukan domba di sini loh. Kalau di Indonesia tuh wedus gembel namanya. Domba yang show the sheep yang besar itu loh. Gitu. Domba itu culun. Kenapa? Domba kan makan ya, makan. Kalau domba sudah makan, kalau dia habis makan, dia tidur. Dia bisa meninggal. Dia harus, gembala harus membalik-balikan domba. Domba pasti dibalikin gitu. Harus tidurnya begitu. Nggak boleh begini. Sebab kalau dia begini, meninggal tuh domba. Nomor 2, culun banget ya. Anda pernah ngajak putar domba nggak? Ngajak putar-putar apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 putar. Anda keluar dari putaran itu, maka domba itu akan berputar terus, tidak tahu muterin apa sampai pingsan. Itu domba. Domba itu punya tanduk. Tanduk kambing kan begitu. Tanduk domba berputar. Domba yang sudah tua harus diputus tanduknya. Kenapa? Kalau itu terus bertambah, lama-lama nancep-cep mati dombanya. Jadi kalau sudah tua, gembala akan melihat mana yang harus diputus tanduk utamanya. Domba itu binatang yang sangat membutuhkan seorang gembala. Itulah Anda dan saya. Nah, Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah dipatok ular? Ya, ngapain Bapak tanya? Saya kasih itu lagi dong Pak. Oh iya. Bapak Ibu, ini kalau dipatok ya ular kobra, ular derik, ular belang gitu, bukan ular piton. Ular piton kan kekuatannya. Kalau Anda dipatok ular kobra, Anda punya waktu bebas 20 menit. 10 menit kemudian, Anda mulai begini. 10 menit kemudian, Anda mulai begini. 10 menit kemudian, Anda mulai berkeringat. 10 menit kemudian, keringatnya mulai deres. Anda mulai 10 menit kemudian Anda mulai susah nafas. Dan 10 menit kemudian dadah, Anda berangkat ketemu Tuhan. Bapak Ibu, ini yang menarik. Lalu Anda harus, kalau ada dipatok ular, harus cuci dengan bersih. Kemudian Anda pergi ke klinik, cari serum anti bisa ular. Serum anti bisa ular, Indonesia tidak produksi serum anti bisa ular. Karena kita nggak punya domba, dia betul gembel tadi itu. Yang ada itu ya di Australia dan New Zealand. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda lari mendapatkan di klinik, Anda cari ampulnya 5-8 ampul, Anda tusukkan begini, maka engkau akan bebas lagi. Dari bahan apakah serum anti bisa ular dibuat? Darah anak domba.
Darah anak domba yang culun, dia nggak ngerti itu, ternyata punya kandungan yang penting. Dari darah anak domba diambil, dibuatlah sebuah serum anti bisa ular. Itu Kristen banget tuh Bapak Ibu. Saya lihat itu, wah ini luar biasa. Jadi kalau ada dosa masuk, ada sehebat apapun, ada sekaya apapun, ada seganteng, secantik apapun, kalau dosa sudah masuk dan rusak hidup Anda, kelar hidup Anda. Bapak Ibu, kita bersyukur dan bersyukur luar biasa bahwa Tuhan berikan darahnya bagi Anda dan saya, supaya Anda dan saya boleh hidup dan hadir di tempat ini. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, kalau Anda tanya sama saya, Pak, ayat-ayat mana yang menggambarkan tentang itu semua? Oh bagus, saya bilang. Ayat-ayat yang menggambarkan tentang semua Tritunggal ada di 66 kitab. Dan di semua kitab yang ada, dan di banyak ayat-ayat yang ada. Contohnya ada banyak Bapak Ibu di PL dan di PB. Satu ayat yang saya ambil itu pasti berbicara tentang Tritunggal. Kita ambil contoh satu, Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 ini kitab Kejadian itu nggak ada pakai tanda baca, tidak pakai spasi, dan huruf besar huruf kecil sama semua ya. Makanya dikasih pasal, dikasih ayat supaya Anda gampang mencarinya. Kalau tidak pakai itu, saya akan bilang sama Anda, Bapak Ibu kita buka huruf ke 1003. Anda pasti pulang Bapak Ibu, pasti pulang. Ngapain nyari huruf ke 1003? Gitu. Nah, kitab Kejadian, kata Kejadian dari mana diambil? Dari kata pertama pada mulanya. Kata kelak menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Amin, sudah. Dia datang di awan-awan dan engkau akan menyambut menyongsong dia. Waktu itu terjadi, kan engkau akan menikah dengan Tuhan Yesus. Saya juga menikah dengan Tuhan Yesus toh. Lalu, saya sudah punya istri Pak, sudah punya suami. Oh bukan, ini lain bicaranya. Waktu Anda menikah sama Tuhan Yesus, engkau akan tinggal bersama Tuhan Yesus. Tinggalnya di mana? Di sorga Pak. Sorga yang mana? Anda harus mengerti, sorga yang ada hari ini tidak pernah Tuhan berikan sama Anda. Sorga yang ada hari ini tidak pernah Tuhan berikan sama Anda. Yang diberikan kepada Anda oleh Tuhan adalah langit baru, bumi baru. Langit baru, bumi baru itulah yang Anda sebut sebagai sorga. Bisa ya Bapak Ibu ya? Anda cari di Alkitab, tidak pernah ada, oh Tuhan janjikan yang sekarang ini sorga buat Anda. Nggak pernah. Tidak pernah Tuhan janjikan yang ada sekarang bagi Anda dan bagi saya. Bagi Anda, bagi saya, Tuhan tetapkan bernama langit baru dan bumi yang baru. Anda mengerti Bapak Ibu? Langit baru, bumi yang baru, itu langitnya berapa level? Saya katakan, berlevel-level, bertingkat-tingkat. Pasang Ibrani 7 ayat 26. Firman Tuhan mengatakan bahwa langit yang ada, kelak yang Anda akan tinggali, itu adalah bertingkat-tingkat. Firman yang Tuhan beritakan sama kita. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Makanya selama ada di muka bumi ini, kalau Anda mau berhasil Bapak Ibu, ayo pandang di mana Tuhan Yesus ada. Jangan pandang di muka bumi. Ini perangnya gimana ya? Netanyahu meninggal apa enggak? Banyak orang yang ngurusin hal di muka bumi.
urus hal-hal yang ada di tempat Yesus ada. Engkau pandang ke atas, sebab kita tahu di atas berkatnya banyak. Tapi di muka bumi saya punya banyak berkat, Pak. Uang tidak terbilang banyaknya, mobil banyak, pesawat banyak, kapal banyak, saya punya perkebunan, saya punya aset, saya punya semuanya, Pak. Pertambangan saya punya, Pak. Mineral banyak sekali, perkebunan saya punya, perhutanan. Tuhan mengatakan berkatmu itu cuma satu. Tapi kalau engkau nanti masuk ke langit baru, bumi baru, berkatmu adalah bertingkat, tingkat, tingkat, dan tingkat. Tuhan katakan, pada mulanya Tuhan menciptakan langit-langit sama im. Im itu adalah jamak kalau orang Yahudi bilang. Misalnya, kerub, satu kerub. Kerubim, banyak kerub. Seraf, satu seraf. Serafim, banyak serafnya. Iim, anaknya banyak. Bisa Bapak Ibu? Saya sampai sini bisa ya? Oke. Hapus dulu. Khotbah kita mulai sekarang. Nah, ini penting nih. Bapak Ibu, Anda yang kesini kan tadi udah ngomong sama orang kan? Nanti jemput aku ya, 6:30. Jemput aja, kita pasti pulang. Anda telepon dia hari ini. Sekarang telepon, bilang, Mas, pendeta sudah bilang, kita pulangnya lama, Mas. Mas masuk sini aja, Mas, tunggu dalam sini. Nah itu. Beresit. Ibraninya ditulis dari kanan ke kiri. Bapak Ibu, saya mau cerita sama Bapak Ibu, ini penting nih. Kota mana di negara mana yang paling tengah di muka bumi ini? Belum ada kota mana? Saya Pak, apa? Jungkok, Jung tengah, Guok negara, Jungkok tengah, Tiongkok tengah. Salah. Ada yang ide, ada punya usul lain? Yeskiel 5 ayat 5, pasang. Yeskiel 5 ayat 5. Indonesia itu telah dijajah oleh bangsa Belanda, gitu. Bisa ya, Bapak Ibu? Nah, yuk kita lihat tulisannya. Bereshit. Gak keluar di ujian, nggak usah diikut-ikutin. Kita mau artikan dengan bentuk huruf ya. Ini dua nih, saya ambil dulu dua nih. Ber atau bar artinya adalah anak. Anda tahu Barabas? Tahu ya?
tanya saya udah bilang, Anda gini atau Anda gini ya cukup Bapak Ibu. Anda tahu Barabas? Siapa kau pilih? Yesus Kristus atau Yesus Barabas? Yesus Barabas, pernah tahu ya? Yesus Barabas, Yesus anak seorang ayah. Bapaknya siapa? Gak tahu bapaknya siapa. Besar dari pemberontak karena kurang parenting dari bapak. Nah itu penting. Anak. Ini kepala sesembahan. Ini Shin, Tuhan. Nah ini pertanyaan lagi sama Anda. Bagus sih Bapak Ibu. Siapa dari Bapak Ibu yang dulu jangan sekarang dong, dulu pernah nonton konser baik Indonesia maupun luar negeri? Angkat tangan kalau pernah. Oh saya mah baca Alkitab Pak, berdoa. Oh bagus sudah. Saya tidak pernah nonton begituan. Karena begini, nonton nih, kan artisnya kan keren kan. Artis gitu, ada kan gitu. Ada kan pengikut kan masih begini. Oh iya, ada lompat-lompat seperti Anda percaya. Artisnya melihat Anda, aja begini. Wow. Ini. Anda nggak ngerti? Apain itu? Oh gitu, ya gini. Anda sedang menolak Tuhan itu. Ini adalah Illuminati. Yang asli bukan begini, tapi begini. Nih, ini berkat Kohanim, berkat para imam. Nih, aku berarti engkau berlimpah-limpah. Tuh begini tangannya. Atur dulu, atur. Nah, Bapak Ibu, waktu memberkati begitu, diplesetkan sama orang Illuminati di begini. Bisa? Itu Illuminati, Bapak Ibu. Ini tangan. Ini taf. Salib. Anda baca. Anak domba adalah Tuhan yang tangannya disalib. Siapa? Ini kata pertama loh, belum kata kedua, ketiga, belum. Kata pertama di Alkitab yang Tuhan berikan sama Anda sudah berbunyi, anak domba adalah Tuhan tangan disalib. Bapak Ibu, Alkitab itu harus kau baca loh. Itu luar biasa. Alkitab ini penting kan? Penting. Alkitab lengkap Pak? Apa dulu? Kalau Anda mau beli mobil, saya mau beli electronic vehicle, saya mau beli konvensional, saya mau beli hybrid, saya mau beli mobil baru Pak, saya mau berdoa dari Alkitab sampai Tuhan jawab, sampai rambutmu tegak, nggak ada jawaban Bapak Ibu. Anda mau beli rumah di mana? Di pantai, di pegunungan, di desa, Anda akan dapat jawaban Bapak Ibu. Sebab Alkitab itu menjelaskan hal seperti itu, cuma inti-intinya saja. Alkitab berbicara tentang hal tersebut, cuma garis besarnya saja. Tapi Alkitab bicara keselamatan lengkap. Alkitab yang Anda pegang, ini sudah fix dan pasti. Anda pegang selama engkau di muka bumi. Bapak Ibu, nanti kalau Anda dan saya diangkat Tuhan, amin. Anda mau bawa Alkitab? Siapa yang bawa Alkitab? Anda masih perlu Alkitab? Ngomongnya ragu-ragu. Anda perlu Alkitab selama Anda di mana? Nanti kalau Anda sudah diangkat, Anda perlu Alkitab. Lah Anda tahu Alkitab itu apa? Firman Allah. Lah yang jemput Anda ini siapa? Firman toh. Lah Anda butuh Alkitab buat apa? Anda tinggal di muka bumi. Bisa ya Bapak Ibu? Ini loh, bicara ini. Nilainya besar sekali. Ini Anda mengerti soal konsep Trinitas ada di sini? Tritunggal. Tritunggal sedang bicara tentang keselamatan. Firman diutus ke muka bumi, meninggalkan kealahannya, mencari rupa manusia dan menggunakan nama Yesus, satu nama. Bisa Bapak Ibu?
Saya mau buktikan lagi dari kitab PB. Yohanes 19 ayat 30. Ini bagus. Yohanes 19 ayat 30. Ada unsur Tritunggal di sana. Kata sudah lunas tetelestai. Yesus melestar saya tidak? Ya tidak, kok ini pakai bahasa Yunani. Yesus pakai bahasa Aramik gitu ya. Tetapi karena bahasa yang beredar lingua franca yang beredar hari itu adalah bahasa Yunani, maka menggunakan tetelestai. Ini tetelestai. Dulu sekali. Saya tuh membaca itu, tetelestai. Saya baca berulang-ulang. Nggak cocok. Menurut saya jangan tetelestai dong, itu nggak bagus. Menurut saya yang benar, dulu adalah teteleska. Yang menurut saya benar ini teteleska. Karena teteleska itu artinya adalah aku telah melunasi. Cocok toh? Tuhan mati, krak, wah, dan dia berkata, aku telah melunasi. Bagus toh? Jadi menurut saya yang benar itu ini. Bukan ini. Kata saya dulu. Lalu saya pikir sudah benar. Kemudian dari hari ke hari, ayat demi ayat, saya buka kitab demi kitab. Saya tuh bingung ya. Kenapa yang ada ini semua? Ini nggak pernah ada. Menurut saya yang benar itu yang bawah. Sebab ini berkata, dia telah melunasi. Siapa yang lunasi? Ya dia. Lah dia siapa? Jadi nggak benar, menurut saya nggak benar nih. Yang benar yang ini. Tapi setelah saya membaca berhari-hari, berwaktu-waktu, saya buka Alkitab yang mana, yang ada tuh adalah tetelestai. Ini nggak pernah ada. Jadi waktu Tuhan disalib, dia berkata seperti bahwa telah lunas. Siapa yang lunasi? Dia. Lah dia siapa? Bapak Ibu, engkau kan pegang ini tuh. Ini bukan pilihan, ini harus. Apakah Anda berasa ada Tritunggal dalam ayat ini? Gak ada yang begini, gak ada. Yang begini juga gak ada. Semuanya gitu. Ulang. Engkau melihat tidak di sini? Ada unsur Tritunggal di sini. Ada unsur Tritunggalnya ada, tapi susah jelaskan. Gitu. Ini kan. Masa orang udah meninggal begitu dan dia berkata, dia telah melunasi. Dia siapa? Tapi itulah yang terjadi. Penggunaan penerjemahan dengan kata tetelestai itu benar. Tete Bapak Ibu, hari ini prinsip Tritunggal itu engkau mengerti, tapi engkau sulit jelaskan sama orang lain. Itu benar. Anda melihat di sini ada unsur Tritunggalnya, tahu? Iya, Bapak Ibu. Di Alkitab itu isinya tentang Bapa, Firman keluar, Roh Kudus keluar, dan mereka bersepakat. Tuhan ada berapa? Satu. Allah ada berapa? Satu. Yakin.
orang Kristen mah yakin begini. Yakin Bapak Ibu? Yakin kita selesai pulang nih, saya tahu Anda sudah lapar. Sudah pas nih setengah 7 nih. Sip? Sip? Udah sip aja lah belakangan Pak nantinya. Nah itu puji nama Tuhan gitu ya. Bapak Ibu Anda mengerti. Tuhan sudah merancang dalam hidup Anda loh. Semuanya di dalam Alkitab. Saya pesan sama Bapak Ibu, Anda membaca Alkitab. Di ibadah-ibadah kedua dan ketiga, saya sampaikan mengenai berdoa. Bapak Ibu, hari ini ambil waktu berdoa. Saya nggak ngomong apa-apa loh, saya cuma bilang Anda berdoa, ngikuti. Kan Bapak Ibu sudah tahu orang GBI kan, pemimpin GBI, Pak Ruben sudah ngomong, Anda dengarkan? Anda dengar apa? Oh saya sibuk Pak baca Alkitab Pak. Oh baik, bagus. Bapak Ibu, sudah katakan, ayo umat Tuhan berdoa. Bapak Ibu ini penting hari ini. Ini kita harus berdoa hari ini supaya engkau dijauhkan dari segala mara bahaya. Supaya kalau sesuatu terjadi, engkau tidak berapa nih? Engkau tetap tenang. Dengan tetap tenang dan bertindak, engkau adalah kekuatanmu ada di situ. Bapak Ibu, ayo berdoa, ayo membaca firman lebih lagi. Setiap pagi Anda ambil firman 2-3 pasal Anda baca. Waduh Pak, saya mah 2-3 ayat aja Pak, masih belum tentu saya baca Pak. Bapak Ibu, hari ini Anda harus membaca lebih. Anda mengerti firman itu bicara banyak sama hidup Anda dan saya. Bapak Ibu, Anda membaca lebih hari-hari ini, engkau teruskan. Sebab sesuatu yang besar akan terjadi. Saya nggak ngomong apa-apa ya, akan bisa terjadi. Semua ini Tuhan buat supaya engkau sanggup melihat dengan mata yang berbeda. Engkau tetap pergi penginjilan dan engkau mengerti apa yang Tuhan mau buat atas bangsa ini. Anda mengerti ya? Anda tetap berdoa, membaca Alkitab. Wah, sudah lampu sudah nih. Anda mengerti bahwa hari-hari ini, bulan-bulan ini, terus ke depan, kalau terjadi sesuatu, Anda sudah mengerti, saya harus kuat. Bapak Ibu, saya berdoa, tidak ada masalah yang membuat Anda ketakutan, tapi tetap engkau adalah penginjil di akhir zaman. Bapak Ibu, saya mau pesan satu hal, itu yang pesan saya tadi, Anda boleh dapatkan rekaman kedua dan ketiga ibadahnya. Anda mengerti bahwa Tuhan menghendaki kita bersiap-siap hari ini. Dengan berdoa, engkau akan diubahkan menjadi orang yang berbeda. Tugas, jangan lupa tetap menginjil. Sebab penginjilan itu yang Tuhan kehendaki dalam amanat agung visi kita tahun ini. Saya berdoa Anda dilindungi, semua diberkati, tidak ada orang yang akan kekurangan, dan tetap kita akan memuji nama Tuhan. Bangkit berdiri. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiap-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiap-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati kami berlimpah-limpah. Dalam kehidupan hari ini, kami mengerti bahwa anugerah-Mu besar. Kau urapi kami dan depan serta belakang kiri yang seimbang Allah Tuhan. Seluruhnya penuh. Mari berdoa.
rahmat dari surga. Kami mengerti, kami menyembah Tuhan. Anugerah Tuhan besar, anugerah Tuhan limpah kami terima. Setiap rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Kuatkan, teguhkan setiap umat tempat ini. Kami mengerti bahwa kami berjalan dengan kekuatan ilahi. Tidak ada satu kekuatan gelap manapun yang bisa menyentuh jalan hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, silakan dulu Bapak Ibu Saudaraku. Ya, puji nama Tuhan, staf gembala di tempat ini, bahkan gembala di tempat ini mau menyambut Bapak Ibu Saudaraku yang mungkin baru pertama sekali beribadah di tempat ini. Kalau Anda boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Ada Bapak Ibu Saudara? Ya, puji nama Tuhan, semua jemaat yang setia. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa persembahan. Sungguh besar kasih-Mu buat kami Tuhan. Dan kami percaya Kau yang terus menguatkan kami. Dan biar kami terus berjaga-jaga dan kami boleh banyak di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami bawa di pengaruh di hadapan Tuhan lewat persembahan kami. Mari kuduskan, sucikan, kami percaya Tuhan memberkati kami berlipat-lipat ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Bagi jemaat yang mau memberikan persembahan melalui transfer, silakan scan QRIS yang tertera di layar atau di kursi tempat saudara duduk. Koram Deo atau Doa Pagi GBI Rayan 18 setiap hari Rabu dan Jumat melalui Zoom Meeting. Untuk Zoom ID dan passcode, Bapak Ibu dapat melihatnya di layar ini. Kami mengajak Bapak Ibu semua bisa ikut bersama-sama dalam doa pagi ini. Kami membuka diri untuk menerima Bapak, Ibu, Abang, Kakak, bahkan para pengerja yang ada untuk dapat bergabung menjadi guru sekolah minggu. Kami merindukan penambahan guru-guru sekolah minggu yang baru untuk bersama-sama kita melayani, memberi hati, dan memberi hidup untuk generasi penerus gereja kita, yaitu anak-anak sekolah minggu. Untuk informasi dapat menghubungi Ibu Desi di nomor 0813 1124 2681. Ditunggu ya Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kelas bimbingan pranikah GBI Mega Bekasi akan diadakan secara online by Zoom Meeting pada hari Minggu 15 Maret 2026. Untuk waktu dan pendaftaran ataupun informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor Ibu Mary Ginting dan Bapak Freddy Marbun di nomor yang tertera di layar ini. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ada informasi penting yang saya akan sampaikan. Aktivitas dari kantor sekretariat GBI Rayan 18 libur terhitung dari tanggal 19 Maret sampai dengan 24 Maret. Namun, untuk TPJ atau tim pelayanan jemaat dan piket akan tetap ada. Kantor akan kembali aktif hari Rabu tanggal 25 Maret 2026. Demikian informasi yang kami berikan. PBI atau Pria Bethel Indonesia akan mengadakan fellowship dan ibadah bersama di hari Sabtu 21 Maret 2026 pukul 16.30 WIB bertempat di ruang sekolah minggu. Kami menghimbau juga mengajak bagi seluruh kaum pria di gereja kita untuk bisa bergabung bersama dengan PBI ini. Dan untuk kaum wanita Bethel Indonesia atau WBI akan mengadakan ibadah bersama di hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026 di ruang GC pukul 15 dengan bertemakan Hidup Sama Seperti Kristus dan dilayani oleh Ibu PDM Florce Walewangko. Mari
seluruh kaum wanita bisa hadir dan bergabung bersama di dalam ibadah ini. Untuk baptisan selam di bulan Maret, ada perubahan tanggal dan akan dilakukan hari Minggu, tanggal 29 Maret di Hotel Santika Mega Bekasi. Baptisan ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Rayon kita, Bapak Pendeta Andi Markus. Untuk informasi, lokasi dan juga pendaftaran dapat menghubungi Ibu Meir di nomor 0896 5165 8737. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Jumat Agung GBI Mega Bekasi pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 di Main Hall GBI Mega Bekasi. Dan ibadah Paskah GBI Mega Bekasi pada hari Minggu tanggal 5 April 2026 di Main Hall GBI Mega Bekasi. I believe the greatest harvest that the world has ever seen is going to happen in these days. Untuk penuhin jiwa-jiwa, harvest now, Jesus for everyone. Di atas pujian umatnya, Tuhan bersemayam. Hadiratnya memulihkan hati, mengubahkan hidup, dan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. 3 Juli 2026, satu malam, satu suara, satu hati yang datang menyembah Tuhan. Planet Shakers bersama Pastor Russell Evans kembali hadir di Indonesia SICC Sentul. Registrasi tiket dibuka 7 April 2026 pukul 12 siang melalui website resmi kami di gbigatsu.id. Set remindermu dan jangan sampai terlewat. Hello Indonesia! Ya Bapak Ibu Saudara, di penghujung ibadah kita boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur buat malam hari ini Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Aruna Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang sudah disampaikan atas kami. Ajar kami hari-hari ini Tuhan, agar kami terus bersiap sedia berjaga-jaga, baik dalam doa-doa kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, hari-hari ini, hari-hari yang terakhir Tuhan, banyak hal-hal yang terjadi Tuhan, sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Tapi kami percaya, semua ada dalam kendali Tuhan. Engkaulah kota perlindungan kami, Engkaulah kota benteng kami yang teguh Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami, agar kami terus tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami boleh terus tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Roh yang haus yang melaparkan kebenaran firman-Mu, yang terus menuntun hidup kami dalam terang kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Kau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Aruna Tuhan, berlimpah-limpah dalam pelayanan, dalam keluarga Tuhan. Di mana hamba-Mu Kau utus, kami percaya banyak berkat, banyak kebenaran firman yang disingkapkan Tuhan, sehingga boleh membawa jiwa-jiwa kemenangan lepas kemenangan Tuhan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan buat para pemimpin-pemimpin rohani kami, buat gembala pembina kami beserta keluarga dan wakil-wakilnya, buat gembala rayon kami Tuhan, Bapak Pendeta Andi Markus beserta keempat wakilnya Tuhan, bahkan seluruh staf gembala, seluruh koordinator ibadah, bahkan gembala youth, gembala kul Tuhan, seluruh pelayan Tuhan yang ada di Raya 18 Tuhan. Kami menyerahkan semua terus ke dalam tangan-Mu. Kau yang mengurapi Tuhan para pemimpin rohani kami Tuhan, berikan mereka terus kekuatan, kesehatan yang sempurna Tuhan. Terus urapan-Mu yang baru ada atas mereka, tuntun mereka terus berjalan dalam visi misi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami percaya biar kerajaan Allah menyatakan oleh pelayanan mereka, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan Tuhan. Amanat agung Tuhan diselesaikan Tuhan oleh pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Kau utus Tuhan bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Oh rabataka sakar apa.
Oh Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Saat ini Engkau melihat bangsa kami Tuhan, keadaan bangsa kami. Tapi satu hal kami percaya, Engkau yang terus memegang bangsa kami, Engkau yang terus pegang kendali atas bangsa kami, sehingga Indonesia terus aman, Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan, Indonesia diselamatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia baik-baik saja Tuhan terjadi atas bangsa kami. Guncangan dunia boleh terjadi, geopolitik yang terjadi atas bangsa-bangsa, kami percaya bangsa kami tetap kuat, bangsa kami tetap teguh, bangsa kami tetap bersatu Tuhan. Bangsa kami diselamatkan sebab Tuhan yang pegang kendali atas bangsa ini. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, Presiden kami Pak Prabowo Gibran bersama para menteri prajajaran kabinetnya Tuhan. Tuhan urapi mereka, berikan hikmat lebih lagi Tuhan, kebijaksanaan yang lebih lagi yang datang dari Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan ada hal-hal yang luar biasa Kau kerjakan mulai mereka, sehingga membawa bangsa ini bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera, bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, sehingga rencana-Mu genap atas bangsa ini Tuhan. Pemerintahan Tuhan yang takut akan Tuhan, dari pusat sampai daerah, kami percaya hikmat-Mu turun atas mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami Bekasi, Bekasi yang aman, Bekasi yang damai, Bekasi yang toleransi Tuhan, Bekasi yang sejahtera terjadi Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Bekasi diselamatkan, dimenangkan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Pemerintah yang takut akan Tuhan, Engkau limpahkan buat memimpin kota kami Bekasi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati manajemen Mega Bekasi Tuhan dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bahkan seluruh pelayan Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan dari pagi, siang bahkan malam hari ini. Biar Engkau terus urapi mereka, kekuatan kesehatan sempurna terus ada atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya mereka pulang tidak sama saat mereka datang. Mereka pulang membawa kemenangan yang daripada Tuhan, berkat-berkat yang baru yang Tuhan berkati atas mereka Tuhan, sehingga kami percaya keluarga mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Hidup mereka terus dibawa Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami kembali ke keluarga kami masing-masing. Kami percaya kami siap menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Umat-umat pemenang yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini pulanglah, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, yang memagari engkau seperti anugerah dan melindungi engkau seperti perisai, dan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan menyinari engkau dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia, damai sejahtera dan berkat yang melimpah-limpah, yaitu berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, dan kekuatan Allah Roh Kudus akan menguatkan kita, meneguhkan kita, menolong kita, melindungi kita mulai malam ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Setiap kita diberkati bersama-sama, katakan amin. Ya, selamat hari Minggu, selamat